Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang dimana saya sebagai moderator Agnesia Sembari Aldestu, dan rekan saya penyaji pertama yaitu Resti Larasati, dan penyaji kedua yaitu Dika Amelia Wenti. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait tentang pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan keaksaraan, yang kedua, pengertian pendidikan keaksaraan lanjutan, yang ketiga, jenis-jenis keaksaraan lanjutan, yang keempat, tujuan pendidikan keaksaraan lanjutan, yang kelima, peserta didik pendidikan keaksaraan lanjutan, yang keenam, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan. Baiklah, materi pertama saya sebagai moderator akan menjelaskan sendiri. Yang pertama yaitu materinya pengertian pendidikan keaksaraan. Pengertian pendidikan keaksaraan. Keaksaraan fungsional merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati, dan menganalisa yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Resti Larasati. Kepada Resti dipersilahkan. Baiklah, harus lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis keaksaraan lanjutan. Jenis-jenis keaksaraan lanjutan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu keaksaraan usaha mandiri dan yang kedua adalah pendidikan multi keaksaraan. Pengertiannya yaitu pendidikan usaha mandiri sering disebut dengan KUM, yang dimana adalah layanan pendidikan keaksaraan yang pembelajaran keaksaraan yang untuk peserta didik atau warga belajar yang selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan usaha dasar dengan rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca keaksaraan dasar, yang menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan usaha. Dan yang selanjutnya jenisnya yaitu pendidikan multi keaksaraan, yang dimana ini merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan, atau kemahiran yang dimiliki dan diminati oleh warga belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan keaksaraan lanjutan. Tujuan pendidikan ini juga ada dua sesuai dengan jenis-jenis keaksaraan lanjutan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri atau disebut KUM. Pertama tujuannya yaitu memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar. Tujuan kedua yaitu mengenalkan peserta didik pada kemampuan berusaha mandiri serta meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan. Tujuan dari jenis pendidikan keaksaraan lanjutan yaitu yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan multi keaksaraan,
yaitu untuk memelihara dan keaksaraan kompetensi keaksaraan dasar, meningkatkan keterampilan profesi atau pekerjaan dan kemahiran yang dimiliki dan diminati oleh warga belajar, dan meningkatkan keberdayaan peserta didik atau warga belajar melalui peningkatan pengetahuan keterampilan yang diarahkan sesuai dengan teknologi, kesehatan dan olahraga, serta seni budaya atau politik dan kebangsaan, serta pekerjaan profesi lain. Dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Resti yang telah menjelaskan materi tentang jenis tujuan pendidikan keaksaraan lanjutan. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Dika. Kepada Dika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan materi mengenai peserta didik pendidikan keaksaraan lanjutan. Yang mana menurut Kemendikbud tahun 2017, peserta didik pendidikan keaksaraan lanjutan ini adalah penduduk yang buta aksara dengan rentang usia 15 sampai 59 tahun. Namun lebih diprioritaskan kepada penduduk buta aksara yang berusia 45 tahun ke atas yang telah mencapai kompetensi keaksaraan dasar serta memiliki surat keterangan melek aksara atau yang disebut dengan SUKMA yang dikelola oleh Lembaga Satuan Pendidikan. Selanjutnya mengenai pendidikan keaksaraan lanjutan. Sebelumnya, pendidikan adalah setiap orang yang mampu, bersedia, dan berkomitmen untuk membantu membelajarkan peserta didik, sedangkan narasumber teknis atau dengan NST adalah seorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang usaha atau keterampilan tertentu dan sanggup membelajarkan peserta didik. Sehingga disimpulkan bahwa pendidik atau tutor belajar pada keaksaraan lanjutan ini adalah seseorang yang sanggup untuk membelajarkan peserta didik, mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa, memiliki kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan, serta memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan kelanjutan, yang mana menurut Kemendikbud tahun 2017, lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan lanjutan tahun 2017 adalah lembaga yang telah menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar melalui dana APBN tahun sebelumnya, yang diprioritaskan pada tahun 2016 untuk pendidikan keaksaraan usaha mandiri dan dana APBN atau APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan multi keaksaraan. Baiklah, sekian materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dika yang telah menjelaskan materinya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.